WD itu tidak akan mudah ya. Jadi WD itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jiger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jiger di Mr. Crypto Channel. Malam hari ini Mr. Jiger akan spesial upload video robot trading DNA Pro. Wow, di berita yang sudah berseliweran di dunia maya, sudah banyak yang mengatakan bahwa DNA Pro ini scam ya. Tetapi ternyata belum scam. Wow, beritanya luar biasa ya teman-teman. Bagaimana Mr. Jiger berani mengatakan belum scam? Ya karena tadi ada siaran live dari DNA Pro Official yang mengatakan mereka belum scam ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah membayar WD para membernya ya, dibuktikan dengan instastory WD yang sudah paid ya, seperti itu. Nah, sebelum videonya dilanjutkan, kita dengerin dulu lagunya Dikasih Info My Friend. Oke, kita dengarkan dulu lagunya Dikasih Info My Friend. Yeah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bagaimana berita dari DNA Pro ini ya? Oke, kita langsung saja menuju grup Telegramnya ya. Kita di sini ada grup Telegram Nasional DNA Scam ya. Nah, di sini mereka adalah member-member yang sudah di-kick dari official member DNA. Mereka bikin grup baru ya. Nah, di sini para member yang mengatakan bahwa sudah mau scam ya DNA Pro ini ya. Kemudian bisa kita lihat ntar ya bagaimana rekaman live dari manajemen DNA Pro ya. Nah, di sini sudah ada yang posting ya. Mr. Jiger juga akan sharing nantinya ya. Sekarang kita langsung saja menuju ke DNA official Instagramnya ya teman-teman. Nah, ini dia DNA officialnya ya. Jadi update terakhir itu mereka di 13 Maret ya teman-teman. Jadi 3 hari yang lalu ya. Apa yang dikatakan kita lihat ya. Halo anakku, apa kabar semuanya? Saya berharap kalian baik-baik saja. Terkait masalah WD yang akan dilakukan minggu depan, ada beberapa hal yang harus saya tegaskan. Yang pertama, untuk hari Senin itu akan dimulai perubahan status perubahan yang ada di kabel kalian. Yang belum unpaid akan berubah menjadi paid. Nah, untuk hari Selasa itu akan dimulai proses pengiriman distribusi USDT ke wallet kalian masing-masing. Ingat ya, wallet address-nya kalian harus copy dan paste karena takut menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya dan maju terus. Setelah update di tanggal 13 itu di Instastory-nya ya, official ini mengupload WD yang sudah cair ya, seperti itu dengan status paid ya. Bisa teman-teman lihat di sini ya. Jadi sebelumnya Mr. Jiger dapatkan banyak story ya dari para member juga diupload di sini ya. Tetapi saat ini sekarang belum bisa lihat karena sudah lewat ya. Jadi sudah kelewatan, jadi tidak bisa lihat ya. Sebelumnya banyak sekali ada status WD sudah cair ya. Jadi sekarang cuma kelihatan 2 karena tadi mereka melakukan live Instagram. Nah, sekarang kita lihat langsung live Instagramnya ya teman-teman. Oke, pertanyaan bagus. Nah, sekalian menginformasikan juga kepada teman-teman semua bahwa sekarang WD sudah paid ya, sudah paid. Beberapa sudah ada yang menerima di walletnya masing-masing. Oh, bahkan udah sampai wallet sudah ya? Sampai wallet segala macam. Tapi untuk sementara ini mohon maaf sekali teman-teman karena dalam hal ini memang
cukup banyak ya. Jadi harus benar-benar dipahami bahwa memang satu, distribusinya agak sedikit tersendat, tetapi kita terus berusaha supaya teman-teman semuanya bisa mendapatkan distribusi terlayani dengan baik gitu. Jadi emang harus diakui ini di luar kondisi normal ya? Di luar kondisi Anomali ya? Yes. Jadi buat teman-teman juga yang pada nanyain gue, WD paid, ya benar paid. Tapi kalau gue pribadi memang akun gue aja pun juga belum paid nih. Gue juga belum paid masalahnya. Gitu. Kita juga belum. Gue belum. Jadi Gue belum paid. Jadi Sama, intinya, kita juga belum. tapi kayak hari ini ada yang udah cair juga ya masuk ke walletnya. Sudah. Iya, sudah. Gitu. Kita udah cek ya kalau di grup 007 itu kita cek ya kurang lebih 100-an lah. Seratusan ya? Terakhir terbaru hari ini 60 akun udah Oh, that's udah good. masuk ke wallet loh. Oh, masuk sampai ke wallet. Jadi nggak cuma berubah dari unpaid ke paid, tapi Udah, masuk ke wallet. Udah masuk ke wallet. Oke, Ya, that's good. tapi ini mungkin perlu disikapi juga sama teman-teman ya, bahwa WD itu nggak semudah Yang dibayangkan. gitu. Karena Karena ini memang melibatkan third party juga atau bagaimana? betul akan jadi melibatkan broker, kemudian kita juga ada verifikasi data. Ya misalkan nih amit-amit nih ada yang keliru, misalkan yang harusnya memang minimal WD-nya 1.000, terus kemudian tulisnya 3.000, ya terpaksa harus Oh iya, auto cancel kah atau harus diproses lagi? diproses gitu ya? lagi gitu. Jadi teman-teman semuanya harus tahu dan harus memahami. Jadi mohon kesabarannya karena memang dari tim yang akan mengeksekusi WD itu satu manpowernya juga dalam kondisi seperti ini juga cukup langka gitu ya, cukup pressure-nya juga gede. I see. Ditambah lagi segala sesuatu yang mungkin terjadi sekarang, mungkin beberapa orang juga udah mulai gemes, udah mulai Iya. udah Soalnya mulai banyak banget nih, ini curhat juga nih, ini DM gue dibanjiri sama teman-teman DM aku yang memang butuh jawaban nih, Iya. gitu dari baik dari manajemen, baik dari Pak founder ini dan teman-teman founder yang lain gitu. Jadi intinya memang harus diakui ada beberapa kendala ya, Ada beberapa kendala. baik teknis sama manpower. Iya, dan mungkin gini, satu lagi. Iya. Kita minta kita mau minta maaf lah sama teman-teman karena memang kondisinya memang tidak seperti kondisi yang semula, kondisi yang biasanya. Jadi kita berangsur-angsur, kita berusaha untuk memperbaiki chain ya, memperbaiki sistem. Kita sedang mempersiapkan beberapa hal yang sifatnya mungkin lebih ke teknikal, nanti akan dibantu sama beberapa orang. Nah, inilah yang kita akan coba dorong supaya teman-teman semuanya mendapatkan distribusi WD dengan baik. Mantap. Oke, dengan aku jadi ini gue sambil lihat-lihat. Oh wow, udah ada berapa banyak tuh? Udah ada 5.000 loh. Seandainya itu menjadi jadi downline saya. Oke. Ya oke. Terima kasih Pak Danar penjelasannya. Nah sekarang saya lanjut nih ke the one and only Mr. Trisutrisno, Mr. Yosua. Ini banyak pertanyaan juga dari teman-teman, mungkin mewakili founder. Ada yang banyak nanya, founder kenapa terkesan pada diem nih, Om Yos? Ya sebenarnya kita bukan diam ya, Bro AB. Karena kondisinya kan kita yang paling banyak japri, kita yang paling banyak Dikontekin terus. Wah, kontak sama bukan hanya member, leader juga kan. Oh iya. Dan bahkan buzzer. Yang masuk ke kita nggak tahu nih ini siapa gitu kan. Udah nggak sempet nanya lu member nggak sempet username nanya. gitu ya? Makanya ya kita tetap balas. Intinya kita tetap positif, kita tetap kawal prosesnya kan. Ya, saya mohon maaf buat semua member, buat semua leader. Mungkin saya nggak bisa balas satu-satu, atau mungkin dalam ketika saya balas ya, ada kata-kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang kurang baik. Yaitu saya mohon maaf karena begitu banyaknya member, begitu banyaknya leader yang japri. Ya, otomatis kita tidak bisa melayani satu-satu. Makanya saya lebih condong balas itu di grup-grup besarnya dulu, di grup-grup leadernya dulu. Kayak yang direct mungkin ya sama direct sama leader-leader dulu lah. Gitu. Baru setelah itu beres, baru masuk ke japri-japrian. I see. Makanya matanya udah mulai berkantong pemirsa. Itu jangan ikutin Mas Danar, biar Mas Danar aja yang capek. Oke. Tapi intinya memang sebenarnya founder itu nggak diam. Enggak, kita nggak pernah diam.
sampai detik ini ya ini kita hadiri pertemuan, Komunikasi dengan manajemen juga kita terus intens ya, karena ya kita sebagai penjembatan kan, I see. otomatis kan pelopor pertamanya kita nih, kita harus dapat informasi lebih dulu, kita harus bisa akses lebih dulu gitu. Dari Itu Pak kan- Abe, dari manajemen. dari semua manajemen lah, bukan hanya Pak Abe. Iya. Maksud kan ada Pak Zi, ada Pak Danar, Iya. ada Pak Ugi dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua kan manajemen ya, dan itu kita informasi itu yang bisa kita bagikan ke seluruh teman-teman semua. Gitu. Gokil. Nah, jadi ternyata founder tuh nggak pada diam. Saya juga komunikasi juga dengan beberapa founder, ada Pak Rudut, Civey, Russell, Jerry, ya teman-teman semua itu memang apalagi saya sering banget nih ketemuan nih sama mereka-mereka ini gitu. Jadi memang banyak sekali yang diharapin tuh. Betul. Tiba-tiba japri ini dan ya tangan cuma 2, waktu juga apa segala macem. Ternyata sama ya. Iya, sama. Ternyata founder juga manusia ya. Oke, ini balik lagi ke Mas Danar nih. Oke. Tadi kan tentang WD. Nah, ini pertanyaan paling populer yang ada di Instagram. Kadang-kadang gue suka nonton Besti juga suka ditanyain nih. Ini tidak. Waduh nih, Pak Simeon, mana Pak Simeon? Saya nanyain Pak Danar loh. Aduh, ini tukang event saya mana nih? Gimana? Oke, Om Danar. Ini pertanyaan paling populer juga nih. Apakah itu? Contekan. Pak Navel kenapa belum bisa diakses? Pertanyaan bagus teman-teman, pasti itu juga menjadi pertanyaan yang ditanyakan ya, karena basically semua orang itu mungkin merindukan Pak Navel gitu ya. Apalagi baru kan? Baru, tuh mainan baru dan nah mungkin jadi begini, ibarat jalan tol ya, saya meminjam ada satu ilustrasi yang bagus sekali. Ibarat jalan tol, ada 10 jalur yang normal ya, 10 jalur ini beroperasi. Kemudian karena sesuatu hal yang beroperasi cuma satu. Nah, jadi chaoticnya seperti apa? Jadi bottleneck kan istilahnya. Iya. Nah, untuk menghindari hal itu, kita akhirnya memutuskan untuk berkonsentrasi dulu di kabinet alpha. Supaya apa? Supaya di kabinet alpha beres dulu. Maksimal dulu. Nah, kita cari problematikanya apa, dan memang harus diakui itu banyak problem. Sangat. Sangat banyak problem. Nah, itu kita pelajari secara sistematis supaya apa? Ketika nanti kita membuka Pak Navel, kita nggak mengalami hal yang betul, sama. betul. Gitu. Udah belajar dari adjustment sekarang. yang dari yang sekarang. Karena sebelumnya kan nggak pakai USDT juga kan? Iya. Dan Betul. memang cukup steady ya istilahnya. Ya, apalagi buat orang-orang kayak gue yang rada Iya. gaptek ya pemirsa ya. Gue juga gaptek masalahnya. Tapi ini barusan banget nih. Tadi ada salah satu member gitu ngomong, ini kok waduh, Pak Simeon, gimana sih Pak Simeon? Aduh, iklan dulu ya. Oke, buat teman-teman yang mau sponsor iklan di sini. Nah, jadi kayak ada yang tanya juga, kemarin itu kan dia sudah berubah jadi paid, tapi ternyata dia nanya nih, kok ya dia ngeliat kan di beberapa telegram gitu kayak, oh ada yang udah cair. Begitu pas dicek, ternyata dia punya wallet ID-nya tuh belum dipasang nggak atau apa. Gue juga tadi dikasih tahu masih asisten gue si Sasa sih, dia bilang, oh ini ada ininya nih gitu. Jadi ini cuma informasi juga buat teman-teman, coba pastikan lihat di wallet ID address-nya. Jadi yang pasti. Nah, ini masih kedengeran ya, aman ya? Aman. Oke, jadi harap pastikan wallet ID dan lain-lain itu benar ya? Benar. Gitu ya? Jadi kalau bisa dipastikan memang copy paste. Dan Copy paste ya. Dan kalau misalkan memang ada kesalahan-kesalahan, diinformasikan Ke kepada CS masing-masing. ke CS grup masing-masing. Jadi jangan pakai marah-marah. Jadi ya jangan pakai marah-marah karena ada beberapa hal yang mungkin teman-teman juga harus paham bahwa memang CS itu kan ini Iya, menerima banyak Tiba-tiba informasi. banjir ya. Banjir. Dan CS grup masing-masing mungkin nanti bisa dikontak ke grup masing-masing gitu kan. Nah, dikasih tahu permasalahannya apa, hopefully sama CS grup masing-masing ini bisa membantu. Bisa dijawab dengan baik ya. Intinya ya mungkin marah-marah, saya mewakili member, wajar dong Mas Danar, ini udah lama. Tapi ya, Ya. udah lah ya, kita belajar mengerti juga ya. Betul. Gitu. Human being sih, itu manusia. Saya juga kalau misalkan saya ini juga marah-marah pasti. Nah,
Oke nih, berikutnya nih buat Pak Yosua lagi nih. Buat Pak Yosua nih kayaknya saya ngelihat dari muka-mukanya happy-happy gini, padahal saya tahu nih penuh tekanan nih. Gitu. Saya pertanyaan aja deh. Nih sebagai founder, mohon maaf ini Pak Simeon, please dong, tolong bantu dong. Nih lagi IO-nya nih. Tekanan paling berat dari member tuh seperti apa sih? Nah, terkadang gini, ini kebanyakan ketika member menuntut untuk lebih ya saya tidak bisa pungkiri dan tidak bisa juga melarang atau berkata iya atau tidaknya, tapi kan ketika member menuntut lebih dan itu tidak sejalan dengan saya dan itu di luar kapasitas kita, otomatis kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa menjawab semua hal ya, apa yang kita tahu pasti kita bagikan. Nah, terkadang ada member-member yang seperti itu ya, yang menuntutnya untuk lebih dan itu di luar saya, otomatis ya sama sekali itu di luar kapasitas itu. Dan itu kan kita mesti bagaimana nih, dan informasinya masih sama karena progresnya juga masih harus diakui agak lambat ya. Betul. Kita mengacu kan pada progres yang manajemen ya, manajemen bagi kita pasti share. Nah, ketika di luar itu yang belum dibagikan, otomatis kan kita masih menunggu. Ya. Di situ kadang crashnya gitu, dimana mereka meminta ekspektasi lebih, sementara yang kita dapatkan memang seperti itu. Jadi memang bukan yang menutupi informasi, tapi ya hanya itu yang bisa dibagikan. Hanya itu, betul. Gitu. Tapi sayang kan sama member-membernya. Saya sayang banget sama kalian. Asik. Gimana tujuh kan? Ini kalau gini. Mantap. Mau nambahin dulu dikit? Oh boleh, silakan. Jadi kalau tadi jelaskan oleh Joshua itu kan ada gap informasi apa segala macam dan seterusnya. Mungkin saya cuma pengen menginformasikan kepada teman-teman bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Seperti sesuatu yang tumbuh, gitu kan. Jadi kita berusaha untuk kembali lagi adjustment untuk melakukan segala sesuatu dari puing-puing ya, kita membangun kembali ke satu fondasi yang lebih kuat ya kan? Jadi teman-teman harus paham bahwa yang dilakukan oleh tim Pak AB, tim approval atau tim yang lain-lain lah yang selain terkait sama teknis gitu ya, itu benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Jadi memang harus ada proses itu dan kita nggak bisa jump in itu di another result karena kan ada proses-proses tertentu yang memang harus dilewati. Apalagi tadi analoginya seperti yang jalan tol, ternyata yang buka cuma 2 atau 3 bahkan 1 dan satunya mungkin tipis. Kan? Nah, dalam hal ini ya kita sama-sama mengerti dan saya mau mengencourage teman-teman bahwa jangan membiarkan pikiran liar dan ada feedback yang ini pasti begini dan seterusnya. Buat saya ingat, proses yang terjadi itu adalah sesuatu yang harus kita lewati dan mari kita sama-sama kawal prosesnya. Mantap. Gokil. Oke, baik pemirsa, belum mumpung lagi ya. Tadi pengen gue posting aja. Ini kali ini gue mau nanya buat diri gue sendiri ya, boleh ya? Boleh nggak sih gue nanya buat diri sendiri? Boleh. Nggak, ini gue nggak akan nanya, tapi gue cuma mau himbau juga buat teman-teman semua. Kalian daripada kalau memang nggak kuat dengan toksik di luar sana, karena saya juga sekarang ini udah mulai nih di entah nomor saya disebar ke sana lah sini. Tolong Pak Simeon tangannya gangguin kamera. Oke. Nah ini jadi kayak kadang saya ini membatasi gitu apa yang saya mau baca, saya mau dengar, apalagi saya nggak main Telegram orangnya. Jadi intinya adalah kita bisa memilih kok informasi mana, kita kelola aja informasinya. Kadang-kadang kan banyak oknum, saya nggak mendiskreditkan siapapun itu, ada oknum di luar sana bikin Telegram yang aneh-aneh. Bahkan hari ini tuh berita hoaxnya gila-gilaan. Ada yang bilang Pak Daniel Abe lagi di luar negeri. Nah ini saya tanyain dia langsung dia Pak Danar, ini Pak Abe emang beneran luar negeri gitu? Manajemen luar negeri nih. Kalau ada Mas Danar, kalau manajemen di luar negeri ya teman-teman semuanya enggak ya kalau misalkan saya ada di sini, saya ada di Jakarta, semua perlu alihkan istilahnya. Sama kalau menjawab pertanyaan apakah Pak Abe ada di mana segala macam, intinya jangan percaya, Pak Abe sedang berusaha untuk ngurusin baju teman-teman semuanya. Gitu, jadi dia menambal kekurangan tim yang
sedang dialami. Jadi istilahnya jangan berpikir liar, jangan bilang ini ada ETD di mana apa segala macam. Aduh Tuhan. biarkan fokus bekerja, karena jujur ini bukan pekerjaan mudah buat beliau, buat timnya beliau. Itu adalah sesuatu yang benar-benar harus fokus dan ayo dikawal. Saya pun juga mengawal ya teman-teman ya, walaupun saya juga punya di situ soalnya. Dia curcol bisa. Tapi sebenarnya kan sebenarnya tuh hari ini kita mau ketemu gitu. Cuma memang perlu disadari bahwa ya better untuk fokus ke pengerjaan RWD ini berjalan lancar gitu. Jadi memang makanya kita dapat nih perwakilan dari manajemen Pak Danar dan juga perwakilan dari founder Pak Yosua untuk kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, ini pertanyaan paling populer dan gara-gara ini dan aku semua pada DM ke Handsome AB. Pak Yosua, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pikirkan? Kenapa hapus konten? Itu pasti banyak yang nanya kan. Pertanyaannya, Pak Abe, Pak Handsome Abe ya, ini nama gue, jangan. Itu saya lihat leader-leader, founder-founder pada hapus konten. Udah, maksud lu Pak Yosua kan gitu. Nah ini orangnya langsung, kita dengar langsung deh. Kenapa hapus konten? Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Saya banyak-banyak minta maaf lah buat teman-teman semua tentunya. Karena apa? Gara-gara itu semua jadi bikin gaduh ya, beritanya kemana-mana. Buset, ya. Kemana-mana bener tuh. Ya padahal nggak seperti itu juga. Bukan gitu. itu ya? Bukan seperti itu. Kelihatan dari situ kan, itu kan ranking-ranking yang dulu-dulu ya. Dimana saya mau merapikan itu kan. Memang semua masih dalam arsip ya, dalam arsip ya. Diarchive pemirsa, bukan dihapus. Kondisinya itu kan mau dirapikan dulu. Masih kok nama saya masih di itu, saya masih posting juga, masih founder juga di situ kan. Dirapinnya lebih keren ya. Dirapiin dulu lah, jangan. Soalnya udah belajar sosmednya jadi lebih rapi. Ini baru mau belajar. Kemarin masih amburadul kan, masih digabung-gabung kan gitu. Nah, intinya itu, dan yang lebih penting lagi saya nggak mau nih takut IG itu disalahgunakan. Postingan-postingan itu ada orang-orang yang banyak nama kan betul, gitu ya. nama-nama yang saya nggak mau nama-nama itu tersangkut dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bisa mempertanggungjawabkan itu yang saya jaga dulu gitu. Ternyata pemirsa, Pak Yosua itu ngapus karena dia sayang sama member-membernya yang sudah berprestasi, yang ada fotonya. Iya, banyak. Kok nama gua nggak ada di situ? ada. Taruh dong di situ itu ya. Saya kalau postingan waktu masih jualan mobil ada. Ada. Story soalnya. Ya itu historical kan. Milestone ya. Ada. So jadi itu alasannya ya teman-teman. Jadi Pak Yosua, apa kita wakilkan Pak manajemen untuk jewer kupingnya ya? Jewer. Oke, jadi soalnya gara-gara beliau ini ada beberapa yang ikut-ikutan. Ada sini. Tapi tenang aja, itu pasti ada personal reason, dan salah satunya ternyata beliau ini memikirkan kalian semua, para member kesayangannya 007. Betul. 007 numero 1. Salah ya, sorry. Mohon maaf. Oke, 007 mendunia. Berita lagi. Salah lagi. Oke, jadi thank you banget kesempatannya, Mas Danar, Pak Yos. Nih gua harap nih ke depannya gua pengen ngobrol sama founder-founder lain nih. Tapi tetap didampingin sama Mas Danar gitu. Soalnya siapa tahu Mas Danar nih cuma tolong arahin Pak Simeon. Nah, siapa tahu di terakhir doi nyanyi ya kan. Semua. Oh enggak ya. Jadi, oke. Last but not least, closing statement Pak Danar. Oke. Ini closing statement buat saya Di kesempatan saya, ini ya. Kesempatan ini ya. Jadi kita semuanya sedang menghadapi sesuatu yang tidak mudah. Baik saya sebagai penyambung lidah manajemen dan kita berusaha sebaik mungkin untuk lebih bisa mengakomodir setiap keluhan, setiap keluhan dan juga setiap curahan hati, kemarahan, terus kekecewaan yang terjadi, yang bergulir sekarang. Kita paham harus sebagai manusia biasa, karena kita juga punya kepentingan di sana, teman-teman member, teman-teman dan aku juga punya kepentingan di sana.
kita selalu membuat ya seperti ini ya, Betul. istilahnya berusaha menghadirkan, Berusaha kita untuk menjawab kebutuhan ini. Nah, saya ingin memberikan pesan yang mungkin harus teman-teman juga pahami, bahwa bijaklah dalam mengelola informasi, karena ada begitu banyak orang, ya ada begitu banyak beberapa oknum lah Iya. yang berusaha untuk menjadi orang distraction, kemudian Mengacaukan memperkeruh suasana, informasi. mengacaukan informasi supaya kita nggak fokus ke proses deliberasi Iya. WD gitu. Kita dorong teman-teman semuanya untuk lebih sama-sama mengawal. Jaga telinga, jaga mata, jaga hati. Marah nggak apa-apa, marah itu wajar, itu manusia. Tapi yang jadi masalah adalah apakah kita dikuasai oleh kemarahan? Jangan. Karena kita semuanya yang ada di founder, kemudian di Pak Abe dan tim berusaha untuk sama member, tentu sama member itu berusaha untuk mengakomodir semuanya. Mohon maaf sekali kalau memang kondisi ini tidak menyenangkan, kondisi ini tidak pada tempatnya, kondisi ini lambat, kondisi ini anomali. Kita belajar dari sini untuk mempersiapkan hal-hal yang nantinya akan bisa mempercepat proses ini. Kita tidak membagikan janji surga ya, Iya. tapi kita berusaha untuk belajar. Kesalahan yang kita lakukan itu adalah sebuah proses untuk kita belajar. Belajar ini ada harganya. Ini harga yang harus kita bayar. Siap. Jadi itulah yang jadi pesan yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman. Jaga telinganya, jaga hatinya, matanya juga sama jempol. Kalau emosi jauhkan handphone. Jauhkan handphone, tarik nafas dalam, inhale, exhale, dan kemudian apakah dengan kemarahan saya bisa mempercepat kondisi? Tidak bisa. Karena segala sesuatu butuh proses. Kita tetap berjuang, kita tetap berusaha untuk lebih maksimal belajar dari sini. Teman-teman, terima kasih banyak. Terima kasih buat dukungannya, terima kasih buat teguran, saran, dan segala sesuatu yang teman-teman sampaikan. Mantap. Nah, tepuk tangan digital. Nah, kali ini closing statement dari Pak Founder 007, Pak Yosua. Oke. Closing dari saya mewakili ya teman-teman yang lain juga ya, mewakili founder, mewakili leader-leader yang lain juga. Saya pribadi, saya masih percaya dan saya harap teman-teman juga. Gitu. Wow, singkat, jelas, padat, luar biasa. Terima kasih Pak Danar, Pak Yosua. Last but not least, gua mau menghimbau teman-teman semua. Hey, kalian semua. Akhirnya gue berdiri ini kan. Buat kalian semua yang mungkin jumlahnya tadi seperti disampaikan udah sekitar 10-15% ya. Betul. Yang sudah cair. Boleh di-share gitu di sosial media. Betul. Kemudian juga share di Telegramnya yang resmi ya. Ya, Telegram. Jangan malu untuk nge-share hasil WD dan juga yang sudah masuk ke walletnya. Karena apa? Justru itulah yang membuktikan bahwa kita sudah dan kita sedang melakukan proses ini secara maksimal. Yang paling penting adalah jangan biarkan ketakutan untuk melakukan posting, tekanan-tekanan itu jangan digubris. Karena justru dengan adanya teman-teman memposting, teman-teman menunjukkan bahwa segala proses ini berjalan sesuai sama apa yang teman-teman inginkan, Apalagi itu sudah rasakan, rasakan gitu, itu akan jauh lebih bisa mengencourage semua orang untuk lebih yakin lagi bahwa oke, tinggal tunggu giliran. Betul sekali. Kenapa lama? Kenapa ini? Tinggal tunggu giliran. Berusaha untuk melakukan segala sesuatu secara simultan dan harus benar-benar presisi. Luar biasa, mantap. Jadi ya teman-teman semua, tadi yang udah disampaikan oleh Pak Danar, harapannya kita semua tetap bijak dalam mengelola informasi ini. Kenapa rambut gue turun-turun, dan juga hindari telegram atau grup WhatsApp yang mungkin bisa menghasut, menyebarkan berita hoax dan apapun berita yang teman-teman dapatkan. Kalau misalnya sekiranya ini benar nggak ya, ini apa nggak ya segala macam, nih gue buka nih. Kalau yang mau DM ke gue juga silakan. DM ke Pak Yosua pasti dibalas, cuma pasti jauh lebih banyak ke beliau ini. Sekarang dia udah latihan Instastory tuh, tadi udah posting tuh. Udah bisa ya? Udah aman. Udah bisa aman ya.
Jadi sebisa mungkin juga kita akan menjawab apa yang bisa kita jawab. Lagi-lagi pesan gua di-share aja kalau memang sudah paid. Kita embrace the process gitu, dan kita percaya bahwa manajemen itu terus mengupayakan yang terbaik. Lagi-lagi gue sering banget balas DM, ini kenapa begitu, Pak Abe kan dekat sama manajemen bla 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 segala macam. Betul, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah yang saya percaya sampai saat ini pun seperti kata Pak Yosua, ini manajemen sedang melakukan yang terbaik untuk kita semuanya. Mohon maaf juga kalau misalnya ada kata-kata yang salah di sini, mewakili Abeholik lah fans gua dong itu, mewakili manajemen dan juga para founder. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada salah-salah mungkin chattingan karena tekanan yang tadi seperti Pak Yosua bilang. Sebenarnya mereka deep inside of them itu mereka sayang sama para member. Juga di sini saya mau menginformasikan kan banyak sekali yang beredar yang memang disebarkan juga oleh para founder, statement bahwa ada 5 poin kalau saya nggak salah. Poin-poin itu sebenarnya di poin pertama, langkah baik yang dilakukan manajemen ya kalau kita lihat dari hari Senin, Selasa memang terlihatnya lambat, tapi ada progres. Mulai dari dari unpaid menjadi paid, dan dari paid ada beberapa yang sudah cair dan masuk ke wallet, itu sudah dilakukan. Kedua, memang beberapa founder juga sudah bertemu dengan manajemen, yaitu diwakilkan oleh Pak Danar dan juga ada Mr. Simeon yang lagi duduk di sebelah gitu. Jadi intinya adalah kita ini tetap menjalin komunikasi dengan manajemen itu dengan sangat baik gitu. Jadi itu aja teman-teman semua, tetap sehat, berpikir jernih. Kalau misalnya marah-marah ya curhatnya, tarik nafas dulu, ngomong ke upline-nya, ngomong ke leadernya. Kalau mau ke foundernya silakan, kalau ke saya pun silakan. Oke, nomor handphone saya adalah 0. Asik. Udah ya. Oke, thank you semua. Bye. Sarang Beo. Apa live sama Besti ya di sini gue? Terima kasih. Bye. Oke, nah begitulah live Instagramnya ya teman-teman. Ternyata mereka belum scam ya. Jadi di grup-grup sebelah, bahkan di YouTube yang lain dikatakan sudah, ada yang katakan OTW scam, ada yang mengatakan sudah scam. Ternyata belum scam ya. Belum scam. Apakah bisa scam? Ya, semua bisa terjadi ya. Nggak scam dan scam ya. Jadi kita tinggal nunggu waktu saja ya teman-teman. Kita tunggu apakah DNA Pro ini akankah bisa bertahan ya, atau apakah bisa bertahan, bisa lewat uji coba di nantinya ya, di regulatory sandbox yang dikeluarkan oleh Bapepti. Kita tunggu saja ya teman-teman, apakah masih ada DNA Pro nantinya. Nah, jadi sesuai dengan hasil live streamingnya tadi ya, jadi memang dikatakan WD itu tidak akan mudah ya. Jadi WD itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Jadi agak ribet dan mungkin prosesnya lama. Jadi teman-teman investor di DNA Pro ini mungkin diperlukan kesabaran nantinya ya. Seperti itu infonya ya. Jangan marah ya. Tarik napas, keluarkan napas kalau lama WD-nya ya, seperti itu saran dari manajemennya ya. Oke teman-teman, itu saja mungkin ya informasi yang bisa Mr. Jeger sharing kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.